Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jumpa kembali dengan channel Sosio Bakti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial bagian yang kedua, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Ya, apa yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini? Ya, kita ingatkan kembali ya, masih dalam kompetensi 3.3 sebagai pengetahuannya, yaitu diharapkan semuanya dapat memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan yang damai dan demokratis. Nah, keterampilannya adalah 4.3, yaitu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, apa tujuan pembelajaran yang diharapkan para pembelajar? Nah, melalui metode pengamatan, literasi, diskusi, dan pemberian tugas yang diharapkan, semua siswa mampu menganalisis arti penting prinsip kesetaraan dan dapat menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, dalam materi ini apa saja yang akan dibahas, yaitu menjelaskan, yang pertama menjelaskan pengertian prinsip kesetaraan, kemudian dapat mengidentifikasi pentingnya kesetaraan sosial, dan para siswa diharapkan juga dapat menyontohkan sikap yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan menunjukkan fungsi prinsip kesetaraan. Para pembelajar sekalian, jikalau dianggap materi ini, video ini bermanfaat, kita sama-sama beribadah ya. Boleh like, silakan like, share ya. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe dan komen ya. Terima kasih sebelumnya. Semoga amal ibadah kalian menjadi jalan menuju sukses. Baik, kita ingatkan pada materi kita ini, apa itu prinsip kesetaraan dalam masyarakat Indonesia? Sebagaimana yang sudah kita pernah bahas dalam pertemuan yang kemarin, mengapa timbul kebutuhan kita untuk melakukan prinsip kesetaraan dalam masyarakat Indonesia ini. Nah, bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat, suatu masyarakat yang majemuk, suatu masyarakat yang beragam. Ya, nah seperti kita ketahui bahwa keragaman kita bisa ditinjau dari struktur ya, vertikal, di mana ada perbedaan ya yang membedakan masyarakat dalam status sosial yang atas, menengah, dan bawah karena berbagai faktor penghargaan yang ada di dalamnya. Bisa karena dasar penghargaan dari pendidikannya, kemudian ada karena kekuasaannya, bisa juga karena keturunan ya, bisa juga karena kehormatan yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi ada status sosial secara vertikal. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Jadi muncul ada golongan atas, ada masyarakat menengah, ada masyarakat bawah. Begitu juga ada pemerintahan, ada rakyat ya, ada kaum pemilik modal, ada kaum buruh. Nah, itulah status-status yang kita lihat secara vertikal ya. Kemudian keragaman atau kemajemukan itu juga bisa kita lihat dalam struktur masyarakat yang sudah kita bahas pada kesempatan di bagian pertama yang lalu adalah secara horizontal. Jadi pembedaan masyarakat secara setara, secara sejajar itu adalah antara lain dilihat dari suku bangsanya, kemudian dilihat dari agama, dilihat dari ras yang dimiliki, ataupun antar golongan. Juga yang harus didudukan secara sejajar itu adalah profesi dan gender. Nah, para pembelajar sekalian, dalam kenyataannya di dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita temui akibat perbedaan-perbedaan sosial tadi, yaitu dalam bahasan kemarin sudah kita bahas terjadinya partikularisme dalam masyarakat ya. Nah, partikularisme dalam masyarakat tersebut, masih ingat
apa yang terjadi kemarin, akibat-akibatnya ya. Seperti kita ketahui secara singkat bahwa partikularisme itu adalah suatu paham di mana orang ingin mengutamakan kepentingannya sendiri, kepentingan pribadinya di atas kepentingan kelompok ya. Nah, yang terjadi adalah akibat-akibatnya yaitu antara lain sikap-sikap demikian ya, karena orang ingin mementingkan kepentingannya sendiri adalah menghambat ya terjadinya integrasi sosial ya, karena terjadi orang dekat hanya dengan orang yang disukainya saja ya, orang hanya ingin dengan orang yang disukainya saja. Misalnya kita bergaul hanya dengan orang sedaerah atau ya orang yang sangat dekat dengan kita, misalnya contohnya ya. Kemudian akibat partikularisme sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu adalah bisa terjadi tidak ada empati terhadap orang lain ya. Nah, hal ini bisa menimbulkan suatu perpecahan ya, yaitu terjadinya disintegrasi sosial, terpecahnya masyarakat dari kesatu paduan. Kenapa? Karena merasa satu kelompok tidak diperhatikan kelompok yang lain ya, merasa adanya nasib yang berbeda-beda. Nah, inilah jadi tidak ada empati, tidak timbul rasa empati pada masyarakat terhadap kelompok lain yang mungkin memerlukan pertolongan atau bantuan ya. Kemudian akibat lain dari partikularisme dalam masyarakat ini adalah mobilitas yang sangat tinggi ya, mobilitas sosial yang tinggi. Jadi karena apa demikian? Nah, karena setiap individu ingin meningkatkan status sosialnya ya. Nah, ini baik kalau positif jalan yang ditempuhnya adalah jalan-jalan yang legal, jalan-jalan yang resmi begitu. Tetapi kalau ini ditempuh dengan cara-cara ilegal, tentu itu akan sangat merugikan banyak orang. Kemudian seperti kita sebutkan tadi, potensi dari terjadinya disintegrasi atau pecahnya dari kesatu paduan masyarakat itu adalah terjadinya konflik ya. Nah, oleh karena itu disinilah kita akan tahu dari masyarakat yang menjemuk dengan apa yang kita sebutkan tadi ya, dampak-dampaknya tadi ini dibutuhkan sebuah prinsip yang namanya prinsip kesetaraan ya. Dari prinsip kesetaraan ini di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang terjadinya sebuah masyarakat yang disebut masyarakat dalam bentuk harmoni sosial. Demikian ya. Jadi itu adalah bahasan kita tentang bagaimana latar belakang semuanya. Nah, apa itu prinsip kesetaraan? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, dari latar belakang kemajemukan kita vertikal dari struktur horizontal ya. Nah, konsep prinsip kesetaraan ini sudah sebenarnya termaktub di situ ya, sudah tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ya, secara eksplisit itu sudah tercantum di sana ya. Jadi apa yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan itu adalah prinsip di mana orang-orang yang dipandang dengan status sosial yang sama. Jadi setiap orang dipandang di dalam status sosial yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah status sosial yang sama, yaitu memiliki hukum ya, memiliki hak hukum, kebebasan berpendapat, keamanan tanpa terkecuali ya. Silakan kalau yang kalian memiliki catatan tentang Undang-Undang Dasar 1945 ayat 27 dibuka kembali ya, secara eksplisit itu tercantumkan. Misalnya UUD 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara ya, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya, ini. Ya, di situ. Kemudian pasal 22 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Pasal 27 ayat 3. Bisa kalian ingat pasal 27 ayat 3 tentang UUD 45
ayat pasal 27? Iya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi semua itu tidak terkecuali. Ini menunjukkan bahwa kita punya kedudukan dan status sosial yang sama, ya, di dalam hak hukum, hak kebebasan berpendapat, keamanan tanpa terkecuali. Baik, untuk selanjutnya, mengapa prinsip kesetaraan itu penting bagi masyarakat Indonesia, seperti latar belakang yang sudah kita jabarkan tadi, ya. Jadi kita bisa menganalisa dari apa-apa yang sudah terjadi tadi, karena satu, banyak perbedaan sosial dalam masyarakat kita, ya, di mana perbedaan-perbedaan sosial itu kecenderungan-kecenderungan yang sudah kita bahas tadi dengan akibat-akibat yang tidak kita inginkan tadi, ya. Yang kedua, terdapat banyak sikap dalam perbedaan sosial. Sebagai salah satu contohnya tadi adalah munculnya, yang sudah kita bahas, munculnya sikap partikularisme, ya. Nah, kemudian mengapa prinsip kesetaraan ini juga penting, yaitu untuk menghindari yang namanya kecemburuan sosial, ya. Kecemburuan sosial ini untuk supaya tidak terjadi kalau ada kondisi di mana mungkin berkemungkinan kalau tidak terjadi prinsip kesetaraan, yang satu lebih memiliki hak atau yang lain-lain dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Jadi ini untuk menghindari kecemburuan sosial. Nah, para pembelajar bagaimana paham dengan apa yang mengapa alasan prinsip kesetaraan ini penting bagi Indonesia? Jelas ya, jadi karena banyak perbedaan sosial. Yang kedua, terdapat banyak sikap dalam perbedaan sosial dan untuk menghindari adanya kecemburuan sosial. Nah, sikap-sikap apa yang sesuai dengan prinsip kesetaraan? Ya, silakan kalian dapat mengemukakan, ya, dengan bahasa kalian sendiri, ya. Apa sikap-sikap yang bisa kita tampilkan, ya, yang sesuai dengan prinsip kesetaraan. Nah, antara lain adalah, ayo mari selalu bersikap positif, ya, selalu berpikir yang positif, yang maju, yang positif untuk kebaikan bersama berbangsa dan bernegara, ya. Karena kita menganggap semua adalah masyarakat kita, saudara kita, sama, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu, kita juga bisa menampilkan yaitu sikap ramah dengan orang lain, ya. Karena kebaikan-kebaikan, kalau kita bersikap ramah atau bersikap baik pada orang lain, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Jadi mari kita bersikap ramah dengan orang lain. Kemudian sikap apa yang bisa kita tampilkan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat, yaitu kita saling menghargai, ya. Menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita dari Sabang dan Merauke dari berbagai suku, memiliki bahasa yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda, ya. Nah, kita menghargai karakteristik dari mereka semuanya dan juga keragaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian sikap apa yang bisa kita tampilkan juga yang sesuai dengan prinsip kesetaraan adalah adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, ya, watak dan sifat-sifat yang ada dalam setiap budaya, dalam setiap masyarakat pendukung budayanya itu, ya. Ini adalah sikap-sikap yang bisa kita tampilkan. Ya, untuk selanjutnya apa fungsi prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat? Ya, kini kita bisa simpulkan, ya, dari beberapa fungsi kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah kesetaraan ini bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, ya. Jadi karena kita menghargai orang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, ya, ini diharapkan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, ya, yang sangat beragam seperti di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah warga negara bisa melaksanakan hak-hak secara bebas,
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan sesama individu lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, ya. Betapa indahnya kehidupan kita jika semua menghargai hak-hak kita, ya. Jadi secara bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila, ya. Jadi ini adalah ruang-ruang dari fungsi kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih adil, ya. Jadi kalau kita seperti pasal 27 tadi bisa menghargai, ya, bagaimana persamaan hak dari semuanya di dalam hukum, ya, di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Tentunya di sini menghasilkan tatanan sosial yang lebih adil, toleran, bermartabat. Nah, kenapa? Semua bertanggung jawab dalam memenuhi tata tertib sosial, sehingga masyarakat terbebas dari belenggu ketidakadilan dalam berbagai aktivitas, ya. Dan akhirnya juga kita bisa terlepas dari belenggu diskriminasi, ya. Ini adalah fungsi kesetaraan di dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana para pembelajar semua? Bagaimana? Paham, ya? Luar biasa dari apa yang diharapkan dari adanya prinsip kesetaraan seperti yang secara eksplisit. Kalau kalian belajar PKN ini tampil, ya, ini ada dalam kehidupan bernegara di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dari ayat 1, 2, 3, ya. Kemudian mari sama-sama yuk kita buat contoh bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi bagaimana cara-cara kita menumbuhkan prinsip-prinsip kesetaraan, ya. Nanti terakhir kita membuat contoh, ya. Bagaimana contoh-contoh yang bisa kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, menumbuhkan prinsip-prinsip kesetaraan, ya, tentu yang pertama kita wajib menjunjung hukum, ya. Wajib menjunjung hukum. Sesuai dengan tadi juga kita benar-benar melaksanakan di situ pasal 27 ayat 1, ya, UUD 45, terutama warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati, ya. Ini jadi pasal 27 ini 1, 2, 3 itu eksplisit tentang persamaan hak, ya. Lalu saling menghargai dan menghormati. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan juga kita tidak merendahkan tradisi dan kebudayaan suku bangsa lain, ya. Nah, akhirnya seperti tadi kita sampaikan, ayo kita buat contoh. Kalian semuanya tentu bisa, ya, membuat contoh masing-masing apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai contoh dari penerapan prinsip-prinsip kesetaraan, ya, sosial di masyarakat. Apa misalnya? Iya, bisa benar, ya. Misalnya kita melihat di pasar, ya, kita melihat penjual dan pembeli ini kita lihat kondisi di mana saling tentunya prinsip kesetaraan dikedepankan. Mereka saling menguntungkan, pembeli ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, belanja di pasar, ya, pedagang juga mencari untung. Ini jadi saling menguntungkan, ya. Ini tentunya tanpa membedakan siapa penjual berasal dari mana, pembeli juga berasal dari apa, sukunya apa, agamanya apa, tentu sama dilayani dengan ramah dan baik karena saling menguntungkan di sini, ya. Kemudian apalagi dalam kehidupan sehari-hari, iya, kita belajar. Ya, walaupun sekarang dalam kondisi di mana kita BDR, belajar dari rumah. Nah, ini juga kita saling melayani semua kalian sama saja, ya, masing-masing para pelajar. Kita bahkan dengan BDR sekarang bersatu kita belajar dari mana saja, ya. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber belajar kita, ya, di sini BDR para
Pelajar semua dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu ya, warga pembelajar semuanya. Jadi para guru memberi materi pelajaran di kelas ya, kalau sekarang ya dari rumah masing-masing tanpa membedakan status sosial masing-masing siswa. Semua berkeinginan mewujudkan cita-cita bangsa, mencerdaskan bangsa, menjadikan insan-insan yang bertakwa ya, dan kemudian juga cerdas untuk bagaimana bisa mewujudkan generasi bangsa yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat kelak ya. Nah, kemudian contoh yang lain, ini ada gambar tentang musyawarah ya. Di sini Pak RT di suatu warga ya bersama-sama ya, kegiatan di masyarakat. Pak RT memimpin rapat warga di wilayahnya untuk kegiatan kerja bakti ya. Tentunya semuanya sama rata. Siapa saja yang walaupun di situ mungkin ada jabatan yang lebih tinggi dari Pak RT, yang lain-lain ya sama kedudukannya, semua harus ikut gotong royong. Seperti itu. Itu contoh ya penerapan yang ada. Kemudian para dokter melayani dengan sigap semua pasien tanpa membedakan asal-usul warganya. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid sekarang, kita lihat luar biasa mereka dengan sigapnya membantu tanpa melihat asal-usul ya, dari mana pasien-pasiennya. Ya, kita angkat topi, kita salut, kita hormat, kita berharap semuanya bisa menjalankan fungsinya masing-masing, dan kita berharapkan kondisi kita segera membaik ya para pembelajar sekalian. Kemudian musyawarah bersama untuk memperbaiki jalan di lingkungan setempat. Ya, ini juga kita tanpa membedakan ya status ya dan latar belakang yang lain. Kemudian para siswa ya, sekarang banyak sekali tugas-tugas selama BDR, tetapi tugas-tugas yang dikerjakan banyak juga yang secara berkelompok. Teman-teman yang kalian ajak berdiskusi tentu saja sangat beragam asal usulnya ya, dan kita semuanya dapat bekerja dengan baik menyelesaikan diskusi-diskusi untuk pembelajaran kita selama pembelajaran dari jarak jauh. Nah, demikian para pembelajar sekalian, paling tidak contoh-contoh yang bisa kita sajikan dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan ya. Terima kasih semuanya telah sama-sama belajar dalam materi perbedaan ya, kesetaraan dan harmoni sosial. Kita akan jumpa lagi insya Allah dalam kesempatan yang akan datang dalam bahasan tentang harmoni sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.